pakai kereta dia Pak, saya ambil Pak. Cuman kalau untuk nyetubuh dia, saya merasa nafsu tadi lah Pak, melihat badan dia Pak, payudara dia Pak, lihat Pak. Kalau untuk membunuh dia Pak, karena saya panik Pak, begitu saya terkosa, dia terbangun Pak. Di situ dia menjerit Pak, di situ saya apalah Pak, kayak berpikiran kayak mau membunuh dia Pak. Kamu sebelumnya pakai sabu? Pakai Pak. Waktu malamnya itu Pak. Itu pun sama teman-teman Pak. Pakai Pak. Pagi tak manggil kau? Bang, udah berapa kali kau nyuri kereta Bang? Udah pernah nyuri kereta sebelumnya? Belum pernah Pak. Polres Sergai beku pembunuh siswi SMP di Pantai Cermin. Tim gabungan Polres Sergai dan Ditreskrimum Polda Sumut membekuk pelaku pembunuhan siswi SMP berusia 12 tahun yang jasadnya ditemukan dalam goni di areal kebun sawit milik warga di Dusun 3 Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Sergai, pada Jumat 13 Desember 2024 lalu. Pelaku yang diamankan berinisial HFN, alias N, 27 tahun, warga Dusun 1 Desa Pematang Tatal, Kecamatan Pantai Cermin, Sergai. Tersangka diamankan pada Minggu, 15 Desember 2024, sekira pukul 19.30 WIB, di rumah orang tuanya, di Dusun 1 Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Sergai. Saat akan melakukan pengembangan untuk mencari sepeda motor korban, tersangka melakukan perlawanan, dan berupaya melarikan diri, sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur, dengan menembak kedua kaki tersangka. Kapolres Sergai, AKBP John Sitepu mengungkapkan, motif tersangka membunuh korban, untuk merampas sepeda motor yang dikendarai korban, melintas di jalan dekat lokasi pembunuhan hendak pulang ke rumahnya. Pelaku menggunakan sebatang bambu untuk menghalangi jalan korban. Saat korban berhenti, tersangka langsung mendorong korban hingga jatuh, dan memiting serta menyeret korban ke semak-semak di lokasi pembunuhan. Ketika menyeret korban ke semak-semak, timbul keinginan tersangka untuk melakukan kekerasan seksual, atau menyetubuhi korban. Korban sempat terbangun dan berupaya berteriak, sehingga tersangka mengambil kain yang ada di sekitar lokasi, dan mencekik korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. AKBP John Sitepu menyebutkan, dari hasil pemeriksaan awal oleh dokter karena hasil visum belum keluar, korban meninggal karena kehabisan nafas akibat dicekik tersangka. Dan tersangka telah mengakui perbuatannya. Setelah membunuh korban, tersangka pulang ke rumahnya untuk mengambil tali dan goni, lalu kembali lagi ke lokasi pembunuhan dan memasukkan korban ke goni dan diikat. Saat akan membawa atau membuang mayat korban, tersangka kesulitan sehingga korban ditinggalkan di lokasi, sampai akhirnya mayat korban ditemukan warga. Atas perbuatan yang dilakukan, tersangka dijerat pasal-pasal pembunuhan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kalau dari pengakuan tersangka motifnya untuk merampas sepeda motor yang dimiliki korban. Namun dalam prosesnya tersangka ini timbul keinginan untuk menyetubuhi korban karena pada saat dicekik ataupun diseret, disitulah timbul niatnya untuk menyetubuhi korban. Unsur perencanaan ada di sini kemudian? Untuk perencanaan tentu nanti harus kami lakukan pemeriksaan lebih awal. Sejak kapan dia merencanakan aksinya ini, bambunya ini dia dapat dari mana, apakah ada di lokasi atau dipersiapkan beberapa saat sebelumnya. Diperkosa dulu baru dibunuh. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIP News Network.